Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada. Bertemu pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat, itu yang senantiasa Payana harapkan dan senantiasa kami harapkan, agar kalian mendapat senantiasa ridho dari Allah, perlindungan dari Allah, dan kondisinya tetap prima, tetap sehat dalam pembelajaran ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa bersama-sama agar kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran, dan tentunya ilmu kita menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami tambahan ilmu dan berikan rizki dalam memahami ilmu. Baik anak-anakku yang saleh dan salehah dimanapun kalian berada, mari kita lihat tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang perlu kalian ingat bahwa pembelajaran ini bertujuan satu, agar kalian tahu kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang kedua, kalian paham hikmah apa saja yang bisa diambil dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan yang ketiga, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kebaikan-kebaikan, teladan-teladan dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Baik anak-anakku yang saleh dan salehah dimanapun kalian berada, sebelum kita mengawali atau sebelum kita belajar tentang hikmah teladan dari Nabi Zulkifli alaihissalam, ada baiknya kita lihat tayangan berikut ini. Nabi Zulkifli alaihissalam bernama asli Basar. Beliau adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat sabar. Beliau disebutkan namanya 2 kali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hambanya itu. Pada suatu ketika ada seorang raja yang sudah tua, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau tidak memiliki keturunan, sehingga beliau membuat sayembara untuk rakyatnya guna mencari pengganti dirinya sebagai raja. Syarat yang diberikan oleh raja adalah seorang yang senantiasa berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Dan Nabi Zulkifli alaihissalam yang kala itu masih sangat muda mengangkat tangannya dan menyanggupi syarat yang diberikan oleh raja. Walau awalnya sang raja ragu dengan umur pemuda itu, namun akhirnya beliau percaya dan menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Sebelum meninggal, raja sempat berpesan agar Nabi Zulkifli alaihissalam terus memerintah kerajaannya dengan baik dan jangan meninggalkan syaratnya itu. Iblis mengetahui kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam dan setan berusaha menggodanya. Kala itu setan menyamar sebagai seorang kakek tua yang memaksa masuk dan ingin menemui raja. Dia meminta bantuan kepada raja, namun raja memintanya datang di pagi hari saja, karena saat itu sudah larut malam. Akhirnya setan itu malu dengan kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Dia mengakui kesabaran sang Nabi karena dianggap tidak marah saat diganggu. Dari kisah tersebut, kita bisa meneladani kesabaran beliau dalam menghadapi masalah di dunia ini. Beliau pula adalah seorang raja yang sangat adil. Bahkan ketika ada pemberontakan dan rakyatnya tidak mau berperang, beliau menghadapinya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik anak-anak sekalian, bagaimana tayangan tadi? Cukup seru kan? Baik. Kita mungkin bisa melihat tadi, anak-anakku yang saleh dan salihah, tayangan tadi tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Bapak berharap kalian sudah bisa mengambil intisari dari cerita yang tadi. Tapi alangkah lebih baiknya, mari kita sama-sama lihat. Dalam papan tulis ini, kita akan jelaskan hikmah apa saja yang ada dalam kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Poin yang pertama adalah bagaimana Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Luar biasa, beliau di pagi hari beliau saum dan taat beribadah pada malam hari, disibukkan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah. Kita sebagai umat muslim, orang yang beriman, tentunya harus mencontoh ini. Jadilah hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah, yang rajin beribadah kepada Allah, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, orang yang dekat dengan Allah, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Poin yang kedua dari Nabi Zulkifli alaihissalam, beliau teguh pendirian dan beliau memiliki sifat sabar. Sabar itu mudah diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Tapi kita mencoba bagaimana tadi Nabi Zulkifli alaihissalam penuh kesabaran, diuji dia oleh setan, diuji dia oleh masyarakat yang mendemboknya, yang mengkritiknya. Dia sanggup untuk menerima itu dengan kesabaran dan kelapangan hati. Sifat lapang dada, sifat lapang hati, sifat menerima, itu yang harus kita miliki. Poin yang ketiga, bagaimana Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki sifat jujur. Inilah identitas muslim, identitas seorang yang beriman. Anak-anakku yang saleh dan salehah, jadikanlah kalian jadi anak-anak yang jujur. Jadikan bagaimana perilaku Nabi Zulkifli alaihissalam dengan sifat jujurnya. Dia mampu mengatakan yang baik, dia baik, yang salah tetap salah. Inilah yang harus kita miliki. Dewasa ini kita perlu orang-orang yang jujur. Dan kalianlah anak-anakku yang saleh dan salehah, generasi yang harus memiliki sifat jujur tersebut. Ingat, orang jujur adalah tanda dari orang yang beriman. Poin yang keempat, mari kita lihat bahwa Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong. Bagaimana ini diwujudkan pada saat beliau menjadi raja? Punya kedudukan, punya kekuasaan, tapi beliau tidak sombong. Beliau tidak angkuh, tapi justru beliau tetap rendah hati. Tidak melupakan asal jati dirinya, asal dia sebagai hamba Allah, dan tidak memiliki sifat sombong. Inilah cerminan dari orang-orang yang beriman. Orang beriman, dia harus memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, dan menganggap semua itu adalah sama di hadapannya. Poin yang kelima, Nabi Zulkifli alaihissalam selalu menepati janjinya. Janji adalah hutang anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, yang harus dibayar, yang harus ditunaikan. Karena janji adalah hutang yang akan dikejar terus janji itu. Jadilah kita anak-anak yang mampu menepati janji, bukan yang banyak melontarkan janji-janji. Ingat, pada saat kalian berkhianat, kalian tidak menepati janji, maka kalian akan masuk kategori orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan 5 poin dari kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan, dan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana penjelasan Bapak tadi? Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan bisa mencerna apa yang tadi Bapak sampaikan. Tapi untuk lebih jelasnya kalian, agar kalian lebih mendalami materi ini, lebih paham dari kisah dan hikmah tadi, ada baiknya kalian coba kerjakan latihan yang akan Bapak berikan. Silakan dilihat tugas untuk kalian.
Baik anak-anakku yang soleh dan soleh, bagaimana latihannya? Paling yakin kalian bisa, karena kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang penuh konsentrasi, pasti bisa mengerjakan latihannya. Baik, untuk minggu depan kalian agar lebih paham tentang materi yang sudah diajarkan tadi, silahkan kerjakan tugas merangkum tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam di dalam buku tulis, dan tulisannya tegak bersambung. Alhamdulillah anak-anakku yang saleh dan saleha, pembelajaran hari ini sudah selesai, dan Painan berharap kalian tetap jaga semangat belajarnya, tetap jaga kondisi badannya, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga perilaku hidup sehat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.